Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah mengenai water turnover, bagaimana kita mengatur volume dan osmolaritas cairan ekstrasel. Seperti sama-sama kita sudah pahami bahwa konsep dari kuliah ini adalah kita harus memahami bagaimana susunan cairan di dalam tubuh. Dan kita juga harus paham bahwa ada yang kita sebut namanya konsep keseimbangan. Secara homeostasis bahwa input itu untuk keadaan stabil harus sama dengan output. Akan tetapi bisa saja terjadi suatu yang kita sebut namanya keseimbangan positif ketika inputnya lebih daripada output dan keseimbangan negatif. Tetap bagaimanapun cairan itu pasti nanti akan sampai ke keadaan stabil. Nah, bagaimana sampainya ke keadaan stabil itulah nanti yang akan kita jelaskan di sini. Nah, yang mungkin kita bisa lihat di gambar ini yang bagaimana input dan output dari suatu konstitusi penyusun tubuh. Inputnya itu dari eksternal ataupun dari dalam. Eksternal atau dari dalam. Yang eksternal itu melalui makanan, inhalasi, absorpsi melalui permukaan tubuh, injeksi, dan yang diproduksi oleh tubuh melalui proses metabolik. Sama kita ketahui bahwa nanti proses ATP ya, produksi makanan itu nanti akan menghasilkan H2O, nanti konsepnya yang perlu diingat. Proses metabolisme makanan. Yang dari dalam tubuh pun juga ada penyimpanan makanan yang nanti akan masuk ke pool internal, yaitu di cairan ekstrasel. Nah, cairan ekstrasel nanti akan membawa ke mana-mana, sehingga inilah yang kita sebut namanya pool internal, yang nanti dia akan bisa disimpan atau dibentuk lebih lanjut, terserah tergantung dari kondisi apa yang mendasari. Yang nanti akan dia dikeluarkan kalau diperlukan, ya, diekskresikan ke jaringan eksternal, atau dikonsumsi secara metabolik pada tubuh. Kita bisa lihat. Nah, ini yang saya bilang tadi, bagaimana keseimbangan cairan itu penting sekali dalam kita memahami water turnover ini. Karena kita harus tahu apa sih penyusun cairan di dalam tubuh. Secara umum, ternyata cairan intrasel itu 2:1 dibandingkan dengan cairan ekstrasel, ya, lebih banyak. Dan dari cairan ekstrasel ada 3 komponen yang penting. 2 yang lebih besar, yaitu cairan plasma dan cairan interstisial, di mana cairan interstisial bisa 3-4 kali dibandingkan dengan cairan plasma. Dan kompartemen minor ini yang lebih sedikit, itu cairan limfe dan cairan transselular. Secara umum cairan ini jumlahnya sangat sedikit dan tidak mempengaruhi keseimbangan cairan, karena dia memang berada di dalam situ saja, nggak pindah-pindah, tidak berpindah secara signifikan. Yang berbeda pada plasma dan interstisial. Sehingga kompartemen minor ini relatif tidak kita perhitungkan di dalam bagaimana pengaturan keseimbangan cairan. Selain yang salah satu dari kompartemen minor tadi kita sebut ada cairan transseluler yang disekresikan oleh sel spesifik untuk melakukan fungsi spesifik. Jumlahnya paling 20 sampai 50 cc, sehingga ya, bisa pada intrapleural mungkin sampai 100, peritoneal pun juga mungkin sampai 100. Akan tetapi peranannya dalam perpindahan cairan hampir tidak ada, sehingga konsep keseimbangan cairannya hanya melibatkan plasma dan interstisial. Sini kita bisa lihat yang tadi sudah saya bilang bahwa cairan tubuh pada laki-laki dewasa itu sekitar 60%, pada wanita sekitar 50%, pada anak itu lebih besar lagi ya. Kita harus paham pada anak bisa mencapai 70-80%, terutama pada bayi yang lebih kecil. Sehingga memang dia banyak sekali ini cairan. Pada wanita lebih rendah karena adanya sifat lemak jaringan adiposa yang lebih banyak, di mana kita ketahui jaringan adiposa itu relatif lebih sedikit kandungan airnya. Ini kita bisa lihat bagaimana cairan interstisial itu lebih banyak dibandingkan dengan cairan plasma di sini. Nah, untuk mencapai keseimbangan, pasti harus ada pertukaran antara cairan intrasel dengan cairan ekstrasel melalui yang kita sebut bariernya, yaitu membran plasma di sini. Intrasel dan ekstrasel. Nah, pada intrasel
kita ketahui ada protein sel yang tidak bisa keluar, yang mempertahankan sebenarnya ini cairan, keseimbangan cairan. Dan juga adanya distribusi Na dan K yang tidak seimbang akibat adanya pompa Na-K-ATPase yang akan mengakibatkan cairan intrasel itu kandungan Na-nya lebih kecil, kandungan kaliumnya sangat besar. Kita bisa lihat di sini. Ada membran plasma yang membatasinya. Ya, nanti mungkin proses perpindahan airnya, terutama nanti melalui proses osmosis. Nanti kita lihat. Sementara pada interstisial dan plasma itu dibatasi oleh dinding pembuluh darah kapiler. Proses perpindahan air di sini kita lihat bahwa konsentrasinya hampir mirip, tidak begitu beda ya. Yang penting adalah bahwa proses perpindahannya itu terjadi melalui perbedaan tekanan, bulk flow ya, mungkin sudah saya ajarkan di kuliah hemodinamik. Ada tekanan kapiler dan tekanan onkotik. Tekanan onkotik menjaga cairan tetap berada di plasma. Tekanan hidrostatik memindahkan cairan dari plasma ke interstisial. Ya, karena perbedaan tekanan inilah dia jadi bisa berpindah. Sementara sudah saya sebutkan tadi, antara cairan interstisial dengan cairan intrasel, maka proses perpindahannya terjadi secara osmosis perpindahan airnya. Di mana kita ketahui osmosis dari konsentrasi air yang rendah ke konsentrasi tinggi, suatu solut konsentrasi tinggi. Nanti kita lihat. Bagaimana kita mengontrol keseimbangan cairan? Ada melalui dua konsep pengontrolan. Yang pertama, pengontrolan volume cairan ekstrasel. Yang kedua, pengontrolan osmolaritas. Bagaimana konsepnya? Bahwa pengontrolan volume cairan ekstrasel terutama didapatkan melalui proses mempertahankan tekanan darah yang berguna untuk proses perfusi dan fungsi jaringan. Nanti ketika tekanan darahnya dikenali bahwa ini adalah tekanan darah yang rendah, akan dikenali oleh sel juxtaglomerular di ginjal bahwa NaCl yang melewati ke sel juxtaglomerular itu rendah. Sehingga dia kenali bahwa NaCl-nya rendah, terjadi proses modulasi ekskresi Na di urin. Na seperti kita ketahui, nanti mungkin akan saya jelaskan lebih detail. Dia bisa menarik air ya, ditingkatkan atau diturunkan ekskresinya itu akan meningkatkan ekskresi atau menurunkan ekskresi secara berurutan. Selanjutnya pada pengontrolan osmolaritas cairan ekstrasel, kita sama-sama tahu bahwa kondisi cairan yang hipotonus ataupun hipertonus, tonisitasnya meningkat atau hiperosmolar, itu merusak sel. Hipotonus nanti akan mengakibatkan cairan berpindah sehingga terjadi suatu proses pembengkakan, dan sebaliknya kalau hipertonus dia akan meringkich. Jadi dia terjadi suatu proses pengerutan, beda masing-masing. Dan pengaturan pada osmolaritas itu memantau dan menyesuaikan jumlah total air. Akhirnya nanti prosesnya melalui modulasi ekskresi air di urin. Sedikit berbeda, bentuk sepertinya sama tapi sedikit berbeda nanti ya. Nah, ini kontrol volume. Bagaimana kita menjelaskan kontrol volume? Kontrol volume ini penting dalam regulasi tekanan darah. Karena kita ketahui bahwa ketika terjadi penurunan volume ekstrasel, penurunan volume plasma. Sehingga salah satu konsep dari tekanan darah, mungkin sudah diajarkan di awal blok, adanya stroke volume, cardiac output yang penandanya adalah salah satunya volume. Maka terjadi penurunan tekanan darah dan sebaliknya. Dan terdapat dua mekanisme kompensasi kontrol tekanan darah. Di sini ada kontrol jangka pendek dan jangka panjang. Bagaimana kontrol jangka pendek? Mungkin sudah juga dijelaskan, saya hanya sekilas mengingatkan lagi peran dari refleks baroreseptor, di mana nantinya ketika terjadi penurunan tekanan darah, maka baroreseptornya akan terangsang bahwa ini akan sedikit kurang aliran yang melewati baroreseptor pada arkus aorta ataupun carotid body, sehingga dia nanti akan mengakibatkan refleks namanya. Aktivasi nanti nervus kardiak akselerator dan nervus vasomotor pada pusat kardiovaskular di otak.
yang nanti akan mengatur tekanan darah melalui aktivasi saraf otonom seperti saya sudah sebutkan tadi. Akibatnya akan terjadi peningkatan cardiac output dan peningkatan sistemik vascular resistance ketika terjadi penurunan tekanan darah, sehingga akhirnya akan meningkatlah tekanan darah. Dan sebaliknya, jadi proses refleks baroreseptor itu terjadi ketika tekanan darah rendah ataupun tekanan darah yang tinggi. Selain itu, kontrol jangka pendek juga melibatkan proses perpindahan cairan antara plasma dan cairan interstisial. Ingat, yang berpindah pada konsep pada cairan plasma dan cairan interstisial, konsentrasinya sama. Nah, itu yang mungkin harus perlu diingat juga. Kita bisa lihat di sini ya. Ya, kadar Na-nya sama, Cl-nya sama, CO3 relatif sama. Sehingga perpindahannya adalah perpindahan cairan yang isotonis. Cairannya sama-sama, osmolaritasnya tidak begitu berbeda. Dan perpindahan terjadi pada cairan plasma dan cairan interstisial akibat perubahan keseimbangan tekanan hidrostatik dan osmotik pada kapiler. Nah, ketika terjadi penurunan volume plasma, maka tekanan hidrostatiknya akan menurun. Saya sudah pernah ajarkan di awal blog bagaimana perpindahan proses net filtration pressure pada kapiler. Nanti kalian baca lagi lebih detail ya, bagaimana net filtration pressure. Bahwa konsepnya adalah tekanan hidrostatik dikurangi tekanan onkotik cairan plasma, ditambah dengan tekanan onkotik cairan interstisial dikurangi tekanan hidrostatik cairan interstisial. Itulah yang menimbulkan net filtration pressure. Pada keadaan volume plasma yang rendah, maka net filtration pressure-nya mungkin akan mengarah ke reabsorpsi. Jadi cairan dari interstisial masuk ke pembuluh darah. Lebih banyak yang seperti itu. Dan sebaliknya, ya, jadi dua-duanya terjadi. Kalau cairannya banyak, maka perpindahan cairan dari pembuluh darah ke interstisial. Inilah bagaimana pengontrolan jangka pendek dari volume cairan ekstrasel. Sementara jangka panjang ini mungkin yang lebih penting, yang harus dipahami juga, bagaimana mekanisme pengaturan pengeluaran urin oleh ginjal yang paling penting. Bagaimana mekanisme pengaturan rasa haus, walaupun ini nanti juga dibahas terutama di osmolaritas, dan yang nanti akan mengakibatkan proses perpindahan cairan antara cairan ekstrasel dengan lingkungan luar yang akan mempengaruhi pengaturan total volume cairan tubuh. Bagaimana prosesnya? Kita sama-sama tahu bahwa natrium dan klorida memegang peranan penting dalam 90% aktivitas osmosis dari cairan ekstrasel. Natrium nanti akan mengalami proses filtrasi, akan tetapi di tubulus akan terjadi proses reabsorpsi natrium, yang sama-sama kita tahu pengikatan natrium akan membawa H2O secara osmotik. Ditariknya juga lah H2O. Nah, pada keadaan garam yang meningkat, maka kita pahami juga H2O-nya juga akan mengikuti garam tersebut. Jadi konsentrasi garam tidak berubah, air akan selalu berikatan dengan garam natrium tersebut untuk menjaga keseimbangan osmotik tetap terjaga. Nah, sebaliknya ketika terjadi penurunan intake garam, akan terjadi penurunan retensi H2O, penurunan volume ekstrasel karena nanti cairan akan dibuang ya. Tapi kondisi tetap isotonis ya. Kondisi tetap isotonis. Ini perlu dipahami nanti kondisi total Na load nanti peranannya di sini ya. Bagaimana Na load itu menentukan volume ekstrasel dan regulasi volume cairan ekstrasel. Bahwa Na di tubuh itu sekitar ini perkiraan ya 58 mg per kilogram dengan 25-30%-nya dalam bentuk natrium hidroksiapatit di tulang sekaligus penyimpanan kalsium di sana, dan sekitar 70-75%-nya dengan sebagian besar berada di cairan ekstrasel itu siap untuk proses pertukaran. Dengan kadar natrium di plasma dan interstisium itu relatif sama jumlah ini. Sementara Cl ada sekitar 33 mg dengan 85%-nya berada di dalam cairan ekstrasel dan cairan intrasel yang semuanya siap untuk proses pertukaran. Dengan kadar yang sama, hampir sama pada plasma dan interstisial,
dan perubahan akan mengikuti natrium kecuali pada kekacauan asam basa. Yang mungkin nanti akan kita jelaskan, saya jelaskan pada kuliah asam basa juga ya. Jadi ada yang kita sebut bahwa kondisi steady state, bahwa air dan elektrolit tubuh itu akan konstan, di mana intake natrium oral sama dengan outputnya baik dalam renal maupun ekstrarenal. Tapi yang ekstrarenal itu relatif sedikit. Nah, output ekstrarenal itu bisa meningkat pada keadaan muntah, diare, keringat, luka bakar luas. Kenapa? Karena pada kondisi luka bakar terjadi peningkatan permukaan luas tubuh yang bisa mengalami evaporasi sehingga ini cairannya akan meningkat dan natriumnya bisa berkurang. Bagaimana kompensasi oleh ginjal? Kompensasi oleh ginjal ketika terjadi output ekstrarenal meningkat, maka dia akan mengurangi ekskresi natrium sehingga akhirnya oral natrium intake-nya akan tetap sama dengan outputnya. Nah, sebaliknya ketika terjadi kelebihan intake, ini yang umum terjadi pada orang ya, karena garam itu dibutuhkan dalam tubuh tidak begitu banyak, tapi orang akan suka asupan garam yang banyak. Sehingga kelebihan intake garam itu nanti akan diikuti oleh peningkatan volume cairan ekstrasel yang diikuti dengan peningkatan ekskresi natrium oleh ginjal. Ini yang namanya natriuresis atau volume natrium atau pressure natriuresis. Ini yang harus diingat bahwa keseimbangan garam itu harus selalu terjadi sehingga inputnya akan sama dengan output. Garam itu tidak bisa dihasilkan oleh tubuh hanya dari makanan, akan tetapi untungnya dia jauh lebih melebihi kebutuhan tubuh. Di mana kebutuhan tubuh normal itu cuma 0,5 gram garam per hari untuk memenuhi kehilangan dari keringat dan feses. Tapi karena manusia itu suka garam, ya, karena kebutuhan jauh melebihi kebutuhan fisiologisnya. Kita lihat di sini bahwa kebutuhan sehari inputnya bisa sampai 10 gram dari makanan. Outputnya yang penting hanya dari keringat dan feses itu 0,5 gram dan pengontrolan ekskresi di urinnya sampai 9,5 gram. Nah, maka kelebihan garam itu akan dikontrol terutama melalui di urin karena di keringat dan feses tidak bisa dikontrol. Bagaimana pengaturannya? Nanti dia akan mengatur ekskresi garam di urin melalui pengaturan ekskresi Na. Dengan ginjal nanti konsepnya akan menjaga Na plus load total pada cairan ekstrasel tetap normal sehingga volume cairan ekstrasel tetap dipertahankan normal. Di load jumlah Na total tubuh itu diharapkan tetap normal. Ini konsepnya yang masuk sehingga yang masuk akan tetap sama dengan yang dikeluarkan. Ketika terjadi deviasi volume cairan ekstrasel, tubuh akan merespon kompensasi ginjal. Ya, ginjal akan ada terjadi respon kompensasi yang akan menurunkan natrium load dan volume cairan ekstrasel kembali normal. Misalnya minum yang banyak nih, minum yang banyak cairannya akan turun, natrium loadnya akan turun ya, karena kita minum air putih itu natriumnya hampir tidak ada. Maka kompensasi di ginjal lah untuk mengeluarkan urin. Cairannya dalam jumlah yang banyak, natriumnya tetap ya. Sehingga natrium load dan volume cairan ekstrasel kembali normal. Nah, proses pengaturan output itu juga harus dipahami bahwa pada output garam itu natrium difiltrasi bebas di glomerulus dan direabsorpsi secara aktif. Tetapi tidak disekresi oleh tubulus. Sehingga ekskresi natriumnya itu sama dengan natrium yang difiltrasi dikurangi dengan natrium yang direabsorpsi, sebagian besar direabsorpsi ya. Nah, jadi ini pengaturan reabsorpsi inilah yang nanti lebih penting dalam pengaturan jumlah garam yang diekskresi. Walaupun juga laju filtrasi juga punya peranan yang tidak kalah penting. Nah, bagaimana laju filtrasi glomerulus itu mengatur jumlah natrium yang difiltrasi? Bahwa nanti dia akan jumlah natrium yang difiltrasi itu sebenarnya setara dengan konsentrasi natrium plasma dikalikan dengan GFR. Perubahan pada laju filtrasi glomerulus akan mengakibatkan perubahan pada jumlah natrium dan air yang difiltrasi.
Tergantung. Kalau dia meningkat, maka natrium dan air yang difiltrasinya akan banyak karena konsentrasi anaplasma kan stabil. Sebaliknya kalau menurun, jumlah NaL infiltrasi juga akan menurun. Dan ini nanti akan mempengaruhi respon refleks baroreseptor terhadap perubahan tekanan darah. Yang hebatnya tubuh itu sudah punya peranan bahwa NaL-nya harus tetap stabil walaupun perubahan pada jumlah total natrium tubuh itu sebenarnya tidak dapat dimonitor ya. Yang monitor secara langsung adalah yang dapat dimonitor adalah perubahan efek natrium terhadap tekanan darah yang nanti akan mempengaruhi jumlah natrium yang difiltrasi dan ekskresi. Ketika tekanan darahnya tinggi, maka natrium yang difiltrasi dan diekskresi akan lebih banyak dibandingkan dengan pada tekanan darah yang rendah. Karena dianggap tekanan darah yang tinggi itu terjadi peningkatan volume cairan ekstrasel. Nanti juga yang tidak kalah penting selain dari GFR tadi yang sudah saya sebutkan, pengontrolan output garam itu paling penting adalah melalui proses reabsorpsi Na yang terutama diatur melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron. Ini yang paling penting. Dan dia direabsorpsi sepanjang tubulus. Walaupun hanya reabsorpsi pada tubulus distal dan ductus collectivus yang bisa dikontrol. Di proses reabsorpsi natrium terjadi sepanjang tubulus proksimal sampai ductus collectivus. Yang mungkin ini sebenarnya akan banyak dibahas pada blok 1.4. Aktivasi dari sistem renin, angiotensin, aldosteron sistem akan mengakibatkan reabsorpsi dari natrium, retensi natrium, retensi H2O secara osmotik diikat oleh natrium yang tadi, peningkatan volume darah plasma dan tekanan darah arteri. Nanti akan kita bisa lihat gambarnya nanti ya. Dan sistem konservasi natrium ini diaktifasi oleh penurunan natrium klorida yang melewati sel juxtaglomerular di ginjal, penurunan volume cairan ekstrasel dan tekanan darah arterial. Jadi ini melalui sel juxtaglomerular, ini melalui nantinya refleks respon baroreseptor tekanan darah arterial, dan ini nanti melalui GFR. Jadi sebenarnya pengaturannya masing-masing juga hebat ini. Nah, ini bagaimana kontrol GFR dan reabsorpsi itu saling berhubungan. Ini pada kondisi keadaan penurunan tekanan darah, ya, penurunan tekanan darah, akan terjadi refleks penurunan GFR karena jumlah natrium yang difiltrasi akhirnya juga akan menurun. Yang nanti penurunan tekanan darah itu akan merangsang terjadinya proses yang kita sebut aktivasi renin, angiotensin, aldosteron. Sehingga renin, angiotensin, aldosteronnya akan meningkat. Aldosteron yang meningkat akan mengakibatkan reabsorpsi natrium. Sehingga akhirnya akan terjadi penurunan ekskresi natrium dan klorida sekaligus serta cairan, karena cairan sifatnya osmotik akan ditarik oleh natrium yang akhirnya akan mempertahankan natrium klorida dan cairan. Akhirnya natrium load-nya di dalam tubuh akan normal, tekanan darah arterial akan normal. Ya, kita bisa lihat di sini natriumnya akan dipindahkan ke dalam kapiler peritubularnya lebih banyak, ya, direabsorpsi lebih banyak. Konsep selain dari bagaimana pengaturan volume cairan ekstrasel itu juga diatur oleh volume sirkulasi efektif. Ini yang menjelaskan bagaimana peranan dari sistem konservasi natrium melalui penurunan natrium klorida, volume, dan tekanan darah. Jadi ada volume yang kita sebut namanya volume sirkulasi efektif. Bagaimana adanya sensor peningkatan volume yang merupakan sinyal untuk ekskresi dari natrium. Di sini ada pembuluh darah torakalis. Kita ketahui bahwa pada keadaan gagal jantung, misalkan pasiennya sembab, tapi kardiak output-nya rendah, cairannya banyak di dalam tubuh. Tapi kardiak output rendah dan tidak mampu memberikan refleks baroreseptor kepada aorta. Akhirnya ya prosesnya ginjal tidak memperbanyak output natrium. Ya, sinyal peningkatan volumenya tidak ada, walaupun di cairan interstisialnya banyak. Tapi sinyalnya tidak ada. Nah, begitu juga pada keadaan berdiri, venous return-nya akan turun, output natrium juga tidak bertambah. Ya, ini kondisi. Nah, apa itu effective circulating volume?
atau volume sirkulasi efektif itu volume darah fungsional yang mencerminkan jumlah perfusi jaringan di regio tertentu. Jadi ada daerah-daerah yang akan mengenali di sini, terutama aortic body, arcus aorta dan carotid body, yang akan mengenali jumlah perfusi jaringan di regio tertentu berdasarkan tekanan dan penuhnya pembuluh darah. Selain dari tadi juga ada yang sensor vaskular sentral. Ada sensor tekanan darah yang paling penting di atrium jantung, pembuluh darah pulmonalis, ya. Kemudian sensor tekanan tinggi yang relatif kurang penting, walaupun juga ada hubungannya juga ya, tapi ini nanti pengaruhnya bagaimana mengatur cardiac output sebenarnya, bukan mengatur volume. Ya, pada tekanan tinggi itu pengaturan cardiac output, bukan pengaturan volume. Itu sinus carotid body dan arcus aorta serta aparatus juxtaglomerular. Jadi ketika dia meregang karena tekanan tinggi, dia akan teraktivasi di sini. Yang lebih penting di sini yang atrium jantung, berapa yang melewati atrium, regangan pada atrium itu dikenali lebih baik. Dan ada sensor di sistem saraf pusat yang relatif juga kurang penting, dan sensor di hati yang juga kurang penting. Nah, bagaimana kontrol feedback ketika terjadi penurunan efektif circulatory volume? Maka akan merangsang sistem, ya, efektif circulatory volume akan dikenali oleh sensor yang tadi, yang sudah saya bilang, yang lebih penting tadi pada sensor vaskular sentral, yang tekanan rendah, walaupun tekanan tinggi juga ada pengaruh, dia akan merangsang sistem renin, angiotensin, aldosteron, yang kemudian akan mengakibatkan efek aktivasi dari baroreseptor ginjal, penurunan glomerulus filtration rate, merangsang sel juxtaglomerular, mengaktifasi renin, dan akhirnya menghasilkan angiotensin dan aldosteron melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron. Yang akhirnya melalui angiotensin tadi terjadi proses reabsorpsi natrium di tubulus proksimal dan di tubulus distal oleh aldosteron. Selanjutnya juga ada proses baroreseptor yang akan mengirimkan sinyal kepada medula batang otak, pusat kardiovaskular di sini, yang akan mengaktifasi saraf simpatis sehingga menurunkan aliran darah ke ginjal. Kemudian juga produksi ADH oleh sistem dari penurunan ECFV tadi oleh hipotalamus yang akan menurunkan pembuangan air di urin, dan adanya penurunan efektif circulatory volume pada atrium, sensornya tadi, akan mengakibatkan pengeluaran penurunan atrial natriuretic peptide. Yang ini peranannya sebenarnya vasodilatasi ya, tapi ini diturun sehingga pembuangan natriumnya akan menurun. Nah, ini bagaimana saya jelaskan penurunan efektif circulatory volume, ada atrial receptor, pulmonary, central nervous system, arcus aortic, yang kemudian di atrial cardiac atrium melalui refleks penurunan baroreseptor pada ginjal mengeluarkan penurunan GFR, aktivasi renin, angiotensin, aldosteron. Yang ini diaktifasi otak di pusat kardiovaskular, yang ini aktivasi miosit untuk mengeluarkan ANH atau ANP. Akhirnya pada yang renin, angiotensin, aldosteron mengeluarkan angiotensin 2 dan aldosteron sistem. Sementara pada yang otak aktivasi simpatis dan hipofisis posterior untuk menghasilkan ADH, antidiuretik hormon, yang semuanya akan mempengaruhi hemodinamik dan transport tubul, mengurangi ekskresi dari natrium, dan akhirnya meningkatkan volume sirkulasi efektif karena terjadi retensi dari natrium. Ya, kita sama-sama bisa lihat di sini bahwa apa itu osmolaritas? Osmolaritas adalah pengukuran konsentrasi partikel solut yang terlarut dalam cairan. Jadi semakin tinggi sebenarnya osmolaritas, maka konsentrasi solutnya juga akan semakin besar dengan konsentrasi H2O yang lebih kecil. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa air itu cenderung akan bergerak secara proses osmosis dari area dengan konsentrasi solut yang rendah, H2O yang lebih banyak, ke konsentrasi solut yang tinggi, H2O yang lebih rendah. Dan bagaimana osmolaritas
ekstrasel ini diatur, itu sangat penting untuk mencegah perubahan pada volume sel. Tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana pengaturan cairan antara plasma dan interstisial. Dia akan melalui perbedaan tekanan. Sementara antara cairan ekstrasel dan cairan intrasel itu terjadi proses osmosis pada membran plasma. Jadi di mana ada perbedaan konsentrasi antara solut yang tidak bisa berpindah karena adanya membran plasma tersebut. Sementara kita ketahui bahwa solut tersebut atau zat yang terlarut tersebut itu punya peranan dalam aktivitas osmotik. Di cairan ekstrasel itu peran utamanya adalah natrium dan klorida. Di cairan intrasel adalah kalium dan anion intrasel. Proses perpindahan natrium ke dalam sel, walaupun dia terjadi difusi ke dalam sel secara pasif, tetapi dia akan dipompakan kembali keluar sel untuk melalui proses NAKTPase. Dan kita harus paham juga bahwa osmolaritas cairan ekstrasel itu harus sama dengan cairan intrasel, supaya menjamin tidak adanya pergerakan neto air masuk atau keluar sel, sehingga akan tercapailah volume sel yang konstan. Ketika terjadi hal yang membuat hilang atau bertambahnya H2O, maka akan mengakibatkan terjadi perubahan osmolaritas pada cairan ekstrasel. Ketika cairan air di H2O, air di cairan ekstrasel itu rendah, maka akan terjadi terkonsentrasilah solutnya, sehingga terjadilah cairan yang sifatnya hipertonik atau osmolaritas meningkat. Dan sebaliknya, kalau air di cairan ekstraselnya tinggi, solutnya lebih dilusi, lebih encer, osmolaritasnya lebih rendah, lebih hipotonik. Akibat adanya perubahan osmolaritas dari cairan ekstrasel tersebut, maka proses osmosis terjadi. H2O akan keluar atau masuk sel tergantung dari kadar H2O mana yang lebih tinggi atau tonis mana yang lebih rendah. Dan osmolaritas cairan ekstrasel ini harus dipertahankan untuk mencegah apakah berkerutnya sel karena hilangnya air dari sel ke dalam cairan ekstrasel atau membengkaknya sel akibat masuknya air dari cairan ekstrasel ke dalam cairan intrasel. Pada keadaan hipertonisitas, contohnya dehidrasi, yang bisa terjadi akibat kurangnya intake air, kesulitan menelan, hilangnya air yang berlebihan pada keringat, muntah, diare, adanya suatu diabetes insipidus akibat defisiensi vasopresin yang mengakibatkan ginjal tidak dapat mereabsorpsi H2O dari tubulus distal, sehingga urinnya menjadi sangat encer dan bisa mencapai 20 liter. Sebaliknya cairan di dalam ekstrasel itu berkurang. Akibatnya apa? H2O yang keluar dari sel itu akibat hipertonik tadi, maka H2O akan keluar dari sel. Selnya akan menjadi berkerut. Jika terjadi pada neuron otak akan terjadi gangguan seperti ini. Mungkin cukup tahu saja ya. Kemudian sirkulasi juga akan terjadi penurunan volume plasma. Begitu juga pada kulit akan jadi lebih kering, lidahnya jadi kering, dan matanya cekung. Sebaliknya, pada keadaan hipotonik atau overhidrasi, kelebihan air, walaupun umumnya akan diekskresikan di urin, tapi ini bisa terjadi karena apakah gagal ginjal. Ya, tidak bisa mengekskresikan urin yang encer sehingga apabila terjadi konsumsi H2O yang lebih banyak. Akibatnya cairan ekstraselnya akan jadi hipotonik karena urinnya nggak bisa dikeluarkan pada gagal ginjal. Kemudian pada keadaan orang sehat yang minum H2O atau air dalam jumlah yang banyak, air aja nih ya, dia bisa transien terjadi hipotonik. Ataupun makanya ini pada bayi sebenarnya maka pemberian air dalam jumlah yang banyak itu tidak disarankan karena memang solutnya tidak ada ya. Solutnya tidak ada. Jadi itu yang harus dipahami secara jelas. Kalau kita
pada bayi itu kita harus memberikan yang sifatnya solut, ada elektrolit dan lain sebagainya. Tidak bisa hanya air. Dan kemudian ada sindroma inappropriate vasopressin, di mana terjadi retensi H2O dalam jumlah yang banyak ketika ada antidiuretik hormonnya meningkat, maka akan mendilusi solut tubuh. Karena airnya diserap dalam jumlah yang banyak. Pada keadaan kelebihan H2O tadi, akan mendilusi cairan ekstrasel mengakibatkan hipotonik. Akibatnya air akan sifat osmosis dari cairan ekstrasel ke dalam sel. Sel akan membengkak. Inilah yang kita sebut namanya water intoxication. Pada sel neuron akan mengakibatkan gangguan seperti ini. Sel otot akan menjadi lemah, sirkulasi dia akan hipertensi dan edema. Masuknya cairan isotonik ke volume ke dalam cairan ekstrasel ini akan berbeda sebenarnya. Volume cairan ekstrasel akan meningkat, akan tetapi konsentrasi solutnya tetap. Karena cairan yang dimasukkan adalah sifatnya sama dan konsentrasinya dengan cairan ekstrasel karena isotonik. Akibatnya cairan ekstrasel dan cairan intrasel tetap dalam keseimbangan osmotik yang sama. Dan tidak ada perubahan osmolaritas. Tidak terjadilah perpindahan cairan. Dan begitu juga ketika terjadi hilangnya cairan isotonik, seperti saat perdarahan, yang dia hanya terbatas pada cairan ekstrasel, maka cairan akan tidak keluar dari cairan intrasel sampai batas tertentu. Ya, ada batas tertentunya memang. Dan nanti dia punya mekanisme mempertahankan hilangnya darah lewat mekanisme lain. Bagaimana kontrol keseimbangan H2O? Kita ketahui bahwa harus terjadi suatu masukan H2O, air itu sama dengan output H2O-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa lihat di sini bahwa water input itu paling besar, fluid intake dari kita minum biasa, walaupun dari intake makanan, proses intake makanan itu juga ada. Bahkan dari metabolisme juga ada. Hingga itu cukup besar juga ya, dibandingkan dengan hanya fluid intake biasa. Dan outputnya, kalau kita lihat di sini, yang paling besar selain dari urin, malah itu berasal dari insensible water loss, dari bernafas yang mengeluarkan uap air, dan kulit ya, yang bukan yang selain dari keringat, karena dia tetap mengeluarkan air di situ. Sehingga komponen utama yang mengatur keseimbangan cairan itu ada dua. Yang pertama dari ginjal yang bisa mengatur berapa banyak urin yang dibentuk, karena food intake itu tetap bisa kita atur ya. Kemudian urin yang dibentuk dan rasa haus mempengaruhi jumlah cairan yang akan diminum. Bagaimana kontrol output air di urin? Utamanya adalah melalui vasopressin. Vasopressin ketika terjadi fluktuasi pada osmolaritas cairan ekstrasel, akibat adanya perbedaan input dan output H2O, ketika inputnya lebih banyak misalkan, maka akan terjadi fluktuasi osmolaritas yang akan mengakibatkan kompensasi pengaturan ekskresi H2O tanpa mengatur ekskresi garam. Karena sifatnya garamnya ini tidak lebih, osmolaritasnya terganggu ya. Jadi ekskresi H2O lah yang dipengaruhi, yang akan mengakibatkan reabsorpsi dan ekskresi H2O melalui mekanisme perubahan sekresi vasopressin. Reabsorpsi air ini sangat penting sekali untuk bagaimana regulasi volume cairan ekstrasel, karena kita ketahui sepanjang nefron reabsorpsi garam diikuti dengan reabsorpsi air. Tapi yang penting juga dipahami pada kondisi tumulus distal itu sebenarnya yang direabsorpsi nanti hanya air ya. Jadi kita bisa mengatur osmolaritas cairan ekstrasel. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa pada tumulus distal dan ductus collectivus sebenarnya reabsorpsi H2O bebas dapat terjadi tanpa reabsorpsi garam yang diakibatkan oleh adanya gradien osmotik vertikal pada medula ya. Perbedaan osmosisnya. Vasopressin, peranannya di sini adalah dia akan meningkatkan permeabilitas tubulus distal dan ductus collectivus ini terhadap H2O
Sehingga jumlah air yang dapat direabsorpsi dapat diatur untuk mengembalikan osmolaritas cairan ekstrasel kembali ke normal. Bagaimana nanti proses vasopresin ini disekresikan, nanti akan kita jelaskan lebih detail. Nah, selain tadi dari pengaturan ekskresi air, juga ada kontrol input air oleh rasa haus. Kita ketahui bahwa pusat haus itu terletak pada hipotalamus, yang juga dekat dengan sel yang mensekresikan vasopresin. Sehingga nantinya pusat kontrol hipotalamus ini akan mengatur sekresi vasopresin, yang akan mengatur output urin, dan juga mengatur rasa haus yang akan meningkatkan keinginan minum. Di mana kedua-dua komponen stimulasi ini, sekresi vasopresin dan haus ini, distimulasi oleh kurangnya H2O dan ditekan oleh kelebihan H2O. Sehingga pada keadaan-keadaan yang mengurangi output urin, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya cairan ekstrasel, H2O di ekstrasel, akan memberikan sensasi haus untuk mengembalikan H2O tubuh. Nah, bagaimana bisa disekresikan? Di sini ada peran dari osmoreseptor hipotalamus, yang merupakan input terhadap sekresi vasopresin dan rasa haus, yang dia letaknya di dekat sel tempat mensekresikan vasopresin dan pusat haus, yang dapat memonitor osmolaritas cairan di sekitar hipotalamus tersebut, yang menggambarkan sebenarnya konsentrasi cairan lingkungan dalam. Nah, bagaimana prosesnya? Ketika osmolaritas cairan ekstraselnya meningkat, tubuh akan mengenali bahwa H2O-nya harus dikonservasi nih. Sehingga terjadilah stimulasi untuk mensekresikan vasopresin dan rasa haus. Sekresi vasopresin akan mengakibatkan reabsorpsi H2O pada tubulus distal dan ductus collectivus. Rasa haus akan meningkatkan input urin. Reabsorpsi tadi akan mengakibatkan penurunan output urin, sehingga H2O akan dikonservasi dan dipertahankan. Rasa haus sebaliknya akan meningkatkan intake H2O, sehingga akan mengembalikan osmolaritas ke normal. Dan begitu sebaliknya ketika terjadi penurunan osmolaritas cairan ekstrasel, sebaliknya terjadi penghambatan stimulasi dan sekresi vasopresin. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama pada keadaan cairan ekstrasel yang menurun dengan arterial blood pressure yang menurun, maka akan terangsanglah volume atrial left atrial volume reseptornya. Ini mungkin nanti akan kita bahas lebih detail setelah ini. Nah, ketika terjadi peningkatan osmolaritas cairan ekstrasel yang dikenali oleh osmoreseptor hipotalamus, yang merupakan faktor dominan yang mengontrol sekresi vasopresin dan rasa haus, dia akan merangsang neuron hipotalamus meningkatkan rasa haus dan meningkatkan sekresi vasopresin, yang akhirnya akan meningkatkan intake H2O, penurunan osmolaritas. Vasopresin nanti akan meningkatkan permeabilitas air pada ductus tubulus distal dan ductus collectivus, meningkatkan reabsorpsi air, penurunan urin output, volume meningkat, dan osmolaritas menurun. Dia akan mengembalikan osmolaritas cairan ekstrasel. Begitu juga di sini dia akan mengembalikan penurunan cairan volume ekstrasel. Ini nanti akan kita bahas peranan reseptor volume atrium kiri, ya walaupun sedikit, terhadap sekresi vasopresin dan rasa haus. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, bagaimana peran reseptor volume atrium kiri. Dia mampu juga memediasi aktivitas sel sekresi vasopresin dan pusat haus, di mana responnya terhadap regangan yang diinduksi tekanan akibat aliran darah. Tadi mungkin sudah saya sebutkan juga sekilas di pada kuliah sebelumnya sedikit ya, mengenai bagaimana left atrial receptor di situ. Dan ini diaktifasi ketika terjadi reduksi yang lebih banyak pada volume cairan ekstrasel, lebih dari 7% hilangnya volume seperti pada perdarahan dan lain sebagainya, yang kalau kita bandingkan dengan proses yang lain, di mana pada adanya perubahan osmolaritas 1% dan 2%, itu dapat memicu sekresi vasopresin dan pusat haus secara berurutan. Jadi
lebih banyak komponen ini, tapi pada hilangnya volume itu juga bisa memicu sekresi vasopresin dan pusat haus, sehingga sama-sama mempengaruhi osmolaritas cairan ekstrasel. Selain itu ada peran dari aktivitas simpatis, di mana dia bisa meningkatkan aktivitas vasopresin dan sensasi haus juga. Dan angiotensin 2 tadi mungkin juga sudah saya sebutkan secara detail, walaupun peranannya juga dapatkan pada volume ekstrasel, dia juga punya peranan terhadap osmolaritas cairan ekstrasel melalui aktivasi dari renin angiotensin aldosteron sistem. Angiotensin yang bersama dengan aldosteron mampu bekerja pada otak untuk meningkatkan rasa ingin minum dan menstimulasi vasopresin, yang akhirnya meningkatkan reabsorpsi H2O ginjal, intake H2O akan meningkat, dan output urinnya akan menurun. Selain itu ada beberapa faktor lain yang juga tidak kalah penting. Ada stres yang mampu mensekresi vasopresin saja tanpa rasa haus, alkohol dan kafein yang menghambat sekresi vasopresin, kekeringan pada mulut yang akan merangsang rasa haus tanpa vasopresin. Ini peran dari aksis renin angiotensin aldosteron yang akan mendorong retensi natrium melalui angiotensin 2 dan aldosteron dan penurunan efektif circulating volume yang akan merangsang juxtaglomerular apparatus akan memproduksi renin melalui nanti efeknya apakah penurunan BP sistemik, penurunan kadar NaCl di makula densa yang akan mensensor natrium klorida, dan penurunan tekanan perfusi ginjal, baroreseptor pada ginjal yang akan mendeteksi turunnya regangan pada arteriol aferen, yang semuanya ini mampu memproduksi renin yang akhirnya mengaktifasi renin angiotensin aldosteron sistem. Ini kita lihat di sini efektif circulating volume, aktivasi renin melalui juxtaglomerular, angiotensin logen menjadi angiotensin 1, oleh ACE dia akan diubah menjadi angiotensin 2, masuk hipotalamus merangsang rasa haus dan sekresi vasopresin. Angiotensin 2 aktivasi aldosteron, aldosteron nanti juga punya peranan dalam Na, ekskresi dari Na dan ekskresi dari H2O. Nah, angiotensin 2 juga punya peranan langsung terhadap pembuluh darah eferen arteriol resisten yang ditingkatkan, dan aferennya juga ditingkatkan, penurunkan renal blood flow, meningkatkan filtration fraction, yang akhirnya nanti akan mengakibatkan tekanan osmotik peritubular kapilar akan meningkat. Ini mungkin sebenarnya lebih banyak dibahas di blok 1.4 nantinya ya. Selain itu dia punya peran dalam menurunkan aliran darah ke vasa rekta, meningkatkan ureum, dan menurunkan natrium, yang semuanya nanti akan punya peranan dalam, silahkan dilihat di sini, reabsorpsi natrium dan peningkatan gradien untuk reabsorpsi natrium NaCl. Yang akhirnya akan reabsorpsi natriumnya meningkat di loop dan di proksimal, ekskresi natriumnya menurun dan ekskresi airnya menurun. Itu peran dari angiotensin 2. Dan ini slide terakhir, 2 slide terakhir ya. Bagaimana kontrol sekresi dari vasopresin dan rasa haus? Bahwa dia punya beberapa faktor, ini secara umum ringkasannya ya. Apa saja yang bisa mengakibatkan? Ada osmolaritas, yang saya jelaskan tadi, volume yang menurun, walaupun peranannya untuk perubahan volume yang cukup besar, angiotensin 2, kemudian pain, nyeri, dan stres, terutama pada vasopresin, alkohol dan kafein terutama menurunkan sekresi vasopresin, kekeringan pada mulut yang meningkatkan rasa haus. Dan begitu juga bagaimana kesimpulan dari pengaturan volume dan osmolaritas cairan ekstrasel tadi. Volume cairan ekstrasel penting untuk diregulasi terutama pada long term control untuk tekanan darah arterial. Di mana kalau tidak normal ketika terjadi penurunan volume, dia akan menurunkan tekanan darah arterial dan sebaliknya, yang dia nanti peranannya utamanya melalui pengaturan keseimbangan natrium. Saya jelaskan tadi. Sementara pada osmolaritas, penting untuk mencegah
pergerakan osmosis dari air antara cairan ekstrasel dan cairan intrasel bisa mengakibatkan hipertonisitas dan hipotonisitas, dan pengaturannya adalah bagaimana pengaturan keseimbangan air yang bebas melalui sekresi vasopresin dan pengaturan rasa haus. Mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.